kehadiran hati kami Tuhan, untuk menerima firman-Mu, untuk merasakan hadirat-Mu hari ini Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Holy, 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 Lord God Almighty.
firman Tuhan dalam seluruh pikiran kami, hati, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Kau Allah yang besar, kebesaran yang mengatasi segala langit Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, pagi ini kami memuji menyembah-Mu, berfirmanlah lewat hamba-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengenal Engkau dan mengerti Engkau lebih benar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin. Saya serahkan semua untuk saling menyapa dan satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain. Berikan senyum, amin, tertawa. Kami
Kita menuju Tuhan, terbayang kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau melekat bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk bersama-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak diinginkan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raja berkuasa. Meminta selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau melekat bagiku segenap jiwa dan pengharapan, segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk bersama-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak diinginkan. Accept Kau Tuhan, ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raja berkuasa. Meminta selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raja berkuasa. Meminta selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raja berkuasa. Meminta selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raja berkuasa. Meminta selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Raja mulia. Haleluya Yesus. Kita akan siapkan nanti kita untuk firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kebesaran-Mu Tuhan, kami akan menatap Engkau Tuhan. Haleluya.
kuasai mataku, bahwa kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap,
serukan bersamaku padamu, masa depanku terjaga di tanganmu. Kami sangat meyakini dan mengamini bahwa kekuatan kami ada di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah kami bertumbuh dalam segala hal, pertumbuhan yang sesuai dengan keperluan Kristus. Dan kepada kami Tuhan, supaya kami semakin mengerti dan memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Engkau. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan dan layak di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman. Biarlah setiap kebenaran yang kami dengar menguatkan dan menumbuhkan iman percaya kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, hari ini kita masih berbicara tentang growing out, yaitu bertumbuh keluar. Bertumbuh keluar itu sama halnya dengan hidup kita yang berdampak atau berpengaruh di luar sana. Ya. Mungkin sebelum kita bertumbuh keluar, kita harus bertumbuh di dalam dulu ya. Kita harus kuat di dalam, karena kalau tidak kuat di dalam maka bertumbuh keluar itu hanya sifatnya sementara. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya Hillsong, ya, itu dampaknya luas sekali bahkan sampai ke seluruh dunia. Tapi sekarang kita tidak pernah mendengar lagi gaungnya, ya, karena banyak peristiwa yang terjadi di dalam sana. Ya. Saya melihat secara sepintas saja, saya melihat bertumbuhnya begitu cepat, tetapi kekuatan di dalamnya itu tidak ada. Ya. Sehingga dari mulai gembalanya sampai semua pengerja-pengerjanya itu banyak yang meninggalkan Hillsong itu, sehingga sekarang tidak kedengaran. Padahal dulu dampaknya luar biasa. Semua orang dari seluruh dunia pergi ke sana karena ingin melihat pertumbuhan yang luar biasa. Ya. Jadi saudara, kalau kita mau kuat berdampak keluar, bertumbuh keluar, dinikmati oleh banyak orang, kita harus kuat dulu di dalamnya. Saya dengar ada satu cerita pohon itu kalau mau bertumbuh keluarnya kuat, itu ketika bibit itu ditanam, ya, itu ditutup oleh batu yang besar, ya, supaya dia terus mengakar ke dalam. Setelah akarnya udah kuat, baru batu itu dilepas, baru dia bertumbuh keluar. Ya. Nah kita lihat berapa banyak pohon yang tumbang itu karena akarnya tidak kuat. Pertumbuhan ke atasnya sama ke bawahnya tidak seimbang. Nah itu sebabnya perlu keseimbangan. Bertumbuh keluar itu harus kita kuat di dalam dulu. Kalau nggak, kita hanya berdampak sementara tetapi tidak bisa berkelanjutan. Ya. Nah bertumbuh keluar itu berbicara juga tentang kedewasaan rohani. Ya. Orang yang bisa berdampak, bisa menjadi berkat, bisa menjadi garam ketika memiliki kedewasaan rohani. Nah, mungkin kita perlu bertanya, apakah kita sudah memiliki kedewasaan rohani atau kita masih bayi-bayi rohani? Seperti yang disinggung oleh Rasul Paulus di dalam Timotius, ya. Aku belum bisa berikan kamu makanan yang keras, hanya bisa diberikan susu. Nah, susu itu kita ketahui itu biasanya yang diberikan kepada bayi-bayi, anak-anak yang memang tidak bisa mencerna makanan yang keras. Karena kalau dipaksakan menerima makanan yang keras, biasanya anak kecil gimana? Ongkek atau olap gitu ya, kalau orang Sunda bilang tuh keluar lagi dia karena pencernaannya belum. Nah banyak juga gereja-gereja yang atau orang percaya belum bisa menerima makanan keras, ya. Gampang sekali tersulut, ya, emosi atau yang lain-lainnya. Nah ini menunjukkan tidak dewasa di dalam Tuhan. Ya nanti kita pelajari beberapa hal yang menunjukkan bahwa seorang dewasa di dalam segala hal, ya. Saudara, kalau kita terus menjadi bayi walaupun seberapa lama kita mengikut Tuhan, maka kita tidak pernah menjadi orang dewasa. Itu sebabnya yang namanya seorang bayi tidak bisa dituntut tanggung jawab. Tanggung jawab hanya bisa dituntut oleh orang-orang yang dewasa, ya. Itu sebabnya kalau kita mau bertumbuh, kita harus
bertumbuhnya bukan hanya ke atas atau ke kiri ke kanan, tetapi kita bertumbuh ke dalam segala hal seperti yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 15. Kita baca di dalam Efesus 4 ayat 15. Dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam apa? Segala hal ke arah Dia, artinya ke arah Yesus Kristus yang adalah kepala. Jadi kalau saudara bertumbuh, saudara menjadi orang-orang yang hebat, itu bertumbuhnya ke arah Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Berapa banyak orang-orang pintar, orang-orang kaya, karena dia bertumbuhnya tidak ke arah Kristus hanya untuk diri sendiri, banyak juga yang hidupnya berantakan. Ya. Hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Kristus, karena hidupnya hanya mementingkan diri sendiri. Mereka bertumbuh, mungkin sukses dalam bisnis, sukses dalam segala hal, tetapi arahnya tidak kepada Kristus. Terus sebabnya banyak orang-orang, ya itu yang dilakukan oleh orang-orang dunia ya. Mereka bertumbuh sukses tapi tidak ke arah Kristus, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri ya. Nah saudara, mungkin kita pernah melihat, memperhatikan bagaimana pohon itu bertumbuh ya. Dari sebuah benih yang kecil yang ditanam ke dalam tanah, dan pohon itu mengakar ke dalam tanah, mencari nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah ya. Dan berjuang mendapatkan sinar matahari sehingga tanaman itu atau tumbuhan itu menjadi tanaman yang kuat ya. Karena ketika sebuah pohon bertumbuh hanya ke atas tetapi akarnya tidak mendalam, tidak kuat, maka dia mudah roboh ketika menghadapi tantangan ya. Nah, saya gambarkan bahwa pohon itu seperti iman ya. Seperti iman, kita juga perlu bertumbuh di dalam tadi dikatakan ke dalam segala hal ke arah Kristus ya. Jadi kalau saudara percaya, saudara beriman, iman kita itu kepada Kristus yang membuat kita bertumbuh terus dan kita menjadi orang-orang yang kuat menghadapi segala tantangan ya. Nah, tujuan kita sebagai murid Kristus itu bukan hanya sekedar mempercayai atau beriman kepada Yesus, tapi juga bertumbuh semakin dewasa di dalam Yesus, menjadi lebih mirip kehidupan kita dengan Yesus, menjadi orang yang dewasa, bukan sekedar percaya bahwa Yesus itu Tuhan sampai di situ kita berhenti, tetapi terus kita mengikuti teladan Yesus, mengikuti karakter-karakter Yesus yang hidupnya berdampak, berpengaruh, ya, bertumbuh dewasa, dan Yesus itu growing up, jadi berpengaruh di luar sana, ya. Nah, saudara, mari kita mengusahakan supaya pertumbuhan rohani kita itu berdampak, berpengaruh, sehingga kita dapat disebut menjadi orang-orang rohani yang dewasa, bukan menjadi orang-orang rohani yang seperti bayi, ya. Nah, sebelum kita kita melihat siapakah kita, apakah kita orang dewasa atau kita bayi rohani, ya. Nah, saudara, kedewasaan rohani adalah sebuah proses seumur hidup, ya. Ini yang perlu kita capai hari demi hari di dalam kerohanian kita, ya. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak hanya berhenti percaya, terima Yesus, dibaptis, beribadah, selesai sampai di situ, ya. Kita harus terus menjalani kerohanian kita itu supaya kita menikmati apa yang kita percaya kepada Yesus, melakukan apa yang Tuhan minta supaya kita menuruti teladannya, ya, melakukan perintah-perintahnya. Itu menunjukkan kita tanggung jawab. Kalau seorang anak pergi sekolah, dia mendapat tugas, dia harus mengerjakan tugas-tugasnya, itu menunjukkan dia tanggung jawab. Kalau seorang dewasa sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, dia harus bekerja, bertanggung jawab menghidupi anak dan istri. Demikian kita, kalau kita sudah mengaku sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus berani dan bertanggung jawab melakukan perintah-perintah. Bukan hanya sekedar percaya, tapi tidak melakukan apa-apa, ya. Kemudian di dalam Efesus 4 ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus,
Ya. Jadi saudara, pertumbuhan kita itu harus sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa yang ada pada Kristus itu kita harus bertumbuhnya sesuai. Ya, kemudian mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar akan Yesus Kristus. Kemudian kedewasaan penuh, tidak setengah-setengah. Nah, jadi pertumbuhan iman kita bukan, jadi kalau kita melihat ayat ini yang kita baca, pertumbuhan iman kita ya itu bukan pilihan tetapi melainkan keharusan. Ketika kita menyatakan diri kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa bilang saya sudah percaya Kristus. Soal pertumbuhan iman cukup sampai di sini. Yang penting saya sudah percaya Kristus. Nah, saudara, jadi pertumbuhan iman itu dikatakan bukan pilihan, tetapi keharusan. Kita tidak bisa memilih untuk bertumbuh atau tidak bertumbuh. Sebagai orang percaya, wajib imannya harus bertumbuh dan menjadi kuat. Sesuai dengan berapa lama kita mengikut Yesus. Ya. Banyak orang bertahun-tahun mengikut Yesus, tapi tidak pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Imannya tetap tidak kuat ketika menghadapi tantangan dan persoalan. Ya. Nah, saudara, dalam perjalanan iman kita terpanggil untuk bertumbuh seperti Kristus. Meninggalkan sifat-sifat duniawi dan menjadi pribadi yang kokoh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita harus semakin intim dengan Tuhan dan kita terus belajar dari Tuhan untuk menjadi orang-orang yang terus bertumbuh dan menjadi orang yang dewasa. Ya. Jadi kedewasaan rohani bukan sesuatu yang instan, ya, yang tiba-tiba langsung bisa kita dapat, melainkan sebuah perjalanan yang memerlukan ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan kepada perintah Tuhan. Ya. Nah, saudara, saya mau bahas ada 5 tanda kedewasaan dalam pertumbuhan rohani. Namun bagaimana kita dapat tahu bahwa kita sudah berada pada tahap kedewasaan rohani? Ya. Kalau kita tidak pernah mengukurnya, kita tidak pernah tahu. Ya. Kalau saudara membeli satu barang, saudara beli barang, kemudian saudara barang itu tidak pernah dipakai, saudara tidak tahu barang ini kekuatannya sejauh mana. Ketika barang itu dipakai, kita tahu ini barang kuat jangka panjang atau jangka pendek. Ya. Demikian juga tanda kedewasaan di dalam pertumbuhan rohani kita. Ya. Ketika kita menyatakan kita menjadi orang-orang yang dewasa rohaninya, itu harus dicoba, harus diuji. Ya, seperti Ayub. Ya. Ayub memiliki kedewasaan rohani yang tinggi. Dia diuji dengan Tuhan begitu luar biasa. Tetapi dia tidak keluar seperti emas yang murni. Tidak kalah dan memang tahan uji. Ya. Nah, yang pertama, untuk melihat kedewasaan rohani, kita memahami dan melakukan kehendak Allah. Apakah kita sudah maksimal dalam memahami dan melakukan kehendak Allah? Dalam Efesus 5 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Artinya, saudara, untuk kita menjadi orang yang memahami dan melakukan kehendak Allah, memiliki usaha, memiliki keinginan untuk mengerti apa sih maunya Tuhan di dalam kehidupan saya. Walaupun itu kelihatannya sulit, tetapi kita berusaha melakukan, dan itu menunjukkan kita tanggung jawab dan kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Tanda pertama kedewasaan rohani adalah ketika kita memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Ini berarti kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk memahami dan mengerti kehendak Tuhan, kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, apakah kita sanggup melakukan dengan baik atau kita menyerah? Ya, itu juga menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang mengatakan dirinya dewasa di dalam Tuhan. Nah, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah orang yang memiliki kehidupan kerohanian yang kokoh. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 7 ayat 24. Ya. Matius 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, jadi bukan hanya mendengar tapi melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana
yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak apa? Tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Nah, ini contoh orang yang dewasa, ya, orang yang bertumbuh dikatakan itu memiliki kehidupan kerohanian yang kokoh. Dia bukan hanya mendengar, tapi dia melakukannya. Jadi tidak cukup hanya mendengar, melakukan. Ketika kita melakukan, dikatakan kita seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Artinya melakukan itu menunjukkan fondasi iman yang kuat. Kalau orang hanya mendengar saja, banyak orang hobi mendengar. Ada apa namanya? Ada ya misalnya pembicara dari luar negeri, dari mana-mana, orang kejar. Tapi hanya sekedar mendengar dan mengatakan, wah pembicara itu hebat. Tapi tidak pernah melakukan apa yang dikatakan oleh pembicara yang hebat itu. Ya. Sama halnya kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Kalau kita hanya mendengar dan tidak melakukan, itu menjadi hal yang sia-sia. Ya. Tetapi ketika kita mendengar dan melakukan, dikatakan kita menjadi memiliki kehidupan kerohanian yang kokoh. Seperti dikatakan orang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan akan menjadi umat yang kokoh dan kuat. Ya. Yang kedua adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dikatakan akan menjadi umat yang ternama, terpuji, terhormat bagi Tuhan. Ini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yeremia 13 ayat 11. Orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, dia itu ternama, dikatakan terpuji, terhormat bagi Tuhan. Kita dihormati Tuhan, ya, karena kita menjadi pengikut Tuhan yang melakukan firman. Yeremia 13 ayat 11 dikatakan, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda, kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Lihat saudara, kalau orang yang melekat, mendengar, nurut, taat, tunduk kepada Tuhan, dikatakan dia menjadi ternama, terpuji, terhormat bagi Tuhan. Tapi bangsa Israel ini tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan. Itu sebabnya bangsa Israel sering jatuh bangun di dalam hidup sebagai umat Tuhan. Ya. Kemudian di dalam Yakobus 1 ayat 22, ya, dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Orang Kristen yang hanya cuma mendengar firman Tuhan, tidak melakukan, dikatakan dia menipu diri sendiri. Jangan pernah dia mengatakan dirinya kuat kalau dia hanya mendengar dan tidak melakukannya. Ya. Di ayat berikutnya di dalam Yakobus dikatakan orang yang hanya mendengar dan tidak melakukan itu seperti orang yang sedang bercermin di depan kaca, ya. Kemudian ketika dia pergi dia lupa bentuk wajahnya seperti apa. Jadi saudara, ini beberapa contoh kalau kita hanya menjadi pendengar dan tidak melakukan firman Tuhan. Pertama, kita tidak kokoh, ya, seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir, tidak di atas batu. Yang kedua, orang yang mendengar tidak melakukan firman Tuhan, dia menipu dirinya sendiri. Yang berikutnya, orang yang hanya mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, jangan pernah dia mengatakan dirinya menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan dan mengatakan dirinya sedang bertumbuh ke arah Kristus. Ya. Nah, berapa banyak di antara kita, di antara saudara dan saya, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara, mari ketika kita mendengar, kita renungkan, ya, kita simak, kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan saudara mungkin kalau setelah mendengar firman Tuhan, saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan beri kemampuan kepada saya. Saya menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Ya, itu yang pertama. Orang yang bertumbuh dan mengatakan dirinya dewasa, dia harus menjadi
pendengar dan pelaku firman, ya. Tentunya juga memahami firman. Yang kedua adalah untuk kita bisa bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan atau di dalam Tuhan yang kita, yaitu stabilitas iman. Iman kita itu harus stabil, tidak turun naik, ya. Apalagi kalau turunnya terlalu lama. Kalau kayak tegangan listrik tuh, ya kadang voltase itu bisa turun, bisa naik, ya. Dan voltase yang terlalu rendah itu bisa merusak alat-alat elektronik yang ada, ya. Kalau dia dalam keadaan di bawah standar, ya, standar voltase di Indonesia rata-rata 220, ya. Kalau dulu di tahun mungkin di bawah tahun 80-an masih ada voltase yang 110. Sekarang 220. Dulu voltase waktu 110 itu lampu nggak terang gini, ya. Banyak lampu yang cahayanya redup karena voltnya kurang kuat. Nah demikian iman percaya kita harus stabil, ya. Makanya ada rumah-rumah kalau yang voltase turun naik suka pakai stabilizer supaya dia tetap dalam keadaan tuh turunnya tidak terlalu jauh turun naik, ya. Nah saudara, orang yang stabil itu, orang yang tidak stabil itu dikatakan orang yang biasanya bimbang, tidak punya ketetapan diri, ya. Dan itu mudah diombang-ambingkan, mudah ke bawah arus, ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, ya. Nah Efesus 4 ayat 14 menyatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak, ya. Bicara anak-anak ini tentunya bukan orang yang dewasa dan yang memahami, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah orang yang imannya tidak stabil mudah diperlakukan diumpamakan seperti anak-anak yang gampang dibimbangkan, gampang diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran. Berapa banyak orang meninggalkan Tuhan, ya, pindah ke ajaran-ajaran yang lain, dan kemudian setelah dia pindah dia jelek-jelekan ajaran yang lamanya. Padahal waktu dia ada di ajaran yang lama dia tidak pernah memahami juga, dan di ajaran yang baru juga tidak memahami. Karena pindah kepercayaan, karena memang tidak punya iman, hanya ingin diterima, ingin diakui oleh pihak-pihak yang lain, ya. Tujuannya, motivasinya pindah kepercayaan bukan karena keimanannya, karena pemahamannya tentang Tuhan, tetapi karena mau diterima oleh mayoritas dan lain sebagainya, ya. Nah itu iman yang tidak stabil, iman yang seperti anak-anak. Sehingga kalau iman anak-anak seringkali terjadi perdebatan, terjadi konflik. Kenapa di gereja sering banyak yang konflik ada di dalam gereja, di dalam berbagai macam komunitas? Karena tidak ada kedewasaan rohani. Saling mementingkan diri sendiri, saling egois dan lain sebagainya. Tidak peduli dengan orang lain, disakiti dan sebagainya, ya. Jadi saudara, kita perlu untuk menjadi orang yang dewasa, kita perlu memiliki iman yang stabil, ya. Ya kalau turun jangan terlalu anjlok lah, turunnya mungkin sebentar saja kemudian naik lagi. Nah dalam konteks ini anak-anak itu melambangkan, tadi saya katakan, ketidakstabilan, ketidakdewasaan, tidak punya kepastian, tidak bisa mengambil keputusan yang mantap, ya. Tidak tahu arah tujuannya mau kemana. Dia tidak punya patokan yang mana yang benar, yang mana harus diikuti. Orang yang belum dewasa dan belum punya pertimbangan yang matang. Saudara tidak bisa menuntut kepada anak-anak pertimbangan yang matang. Sebabnya firman Tuhan pernah mengatakan kalau terjadi konflik di dalam gereja atau di dalam kehidupan orang percaya lah, bukan di dalam gereja. Kalau terjadi konflik, masalah yang begitu, jangan pernah minta keadilan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, kata firman Tuhan. Kita orang percaya harus minta keadilannya kepada Tuhan. Kalau kita minta keadilan kepada orang yang tidak percaya, maka hasilnya akan mengecewakan. Hanya Tuhan kita yang memberikan keadilan seadil-adilnya. Amin. Jangan pernah saudara mencari dukungan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau saudara mengatakan kita sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Jadi anak-anak melambangkan ketidakstabilan, tidak tahu arah tujuan, dan orang yang belum dewasa dan
anak-anak itu tidak punya pertimbangan yang matang. Saudara punya anak di rumah, kalau saudara tinggalkan, tidak ada orang tua, itu anak itu pasti dalam kebingungan. Dia tidak bisa memutuskan hidupnya ke depan seperti apa. Demikian orang percaya yang menjadi bayi-bayi rohani, menjadi anak-anak. Dia tidak punya arah tujuan. Kemana saja dibawa, dia ikut. Ya, diajak keliling-keliling ikut. Ya. Dan orang yang dewasa, dia punya arah tujuan. Pasti selalu bertanya, kalau dia diajak pergi, kemana perginya? Kemana tujuannya? Ya. Dan mau apa di sana? Harus jelas tujuan dan apa yang mau dicapainya. Ya. Nah saudara, iman kepada Allah berarti iman kepada firman-Nya. Ketika kita mengatakan kita percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, berarti kita juga percaya kepada perkataan-perkataan-Nya. Kata iman yang dalam bahasa asing disebut faith itu memiliki arti sebagai suatu kebenaran yang objektif, bukan subjektif. Yang diwahyukan, yang dipercaya, atau sebagai penyerahan diri secara pribadi kepada Allah. Itu iman orang Kristen. Saudara bedakan antara faith dan trust. Kalau trust itu hanya mengandung kepercayaan mungkin dari orang ke orang. Tapi kalau yang bilang faith itu kepercayaan kita kepada Allah, kepada ilahi, kepada Tuhan. Jadi kata percaya itu bisa tanda kutip, percaya apa dulu? Percaya kepada seseorang atau percaya kepada Tuhan, itu memiliki makna yang berbeda. Nah, dalam Ibrani 11 ayat 1, ayat yang sering kita dengar ini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah memiliki dasar yang kokoh, dasar yang kuat untuk kita mengharapkan sesuatu. Seperti orang yang pendarahan 12 tahun, ya. Dia punya dasar iman yang kuat dan sudah ada frame di dalam otaknya, sudah terangkat. Kalau saya pegang ujung jubahnya, saya pasti sembuh. Itu iman, padahal dia belum lihat kesembuhan itu. Dan harapan itu juga dia belum dapatkan, tapi dia percaya. Seperti seorang perwira yang prajuritnya sedang sakit. Dia bilang, Tuhan gak usah ke rumah saya, katakan saja dari tempat ini. Artinya apa? Sebelum dia bertemu Yesus, kerangka iman itu udah ada di dalam pikirannya. Orang yang pendarahan 12 tahun juga sebelum dia berjumpa dengan Yesus, itu udah kerangka imannya udah ada di dalam pikiran. Dasarnya itu udah kuat. Nah Tuhan mau kita itu seperti itu saudara. Ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara udah punya kerangka iman dasar yang kuat. Ketika saudara datang ke ibadah ke tempat ini, saudara yakin pulang dari tempat ini saudara akan mendapat damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Itu harus ada di dalam kerangka pikiran kita, bahwa iman itu menjadi dasar yang kuat. Bukan hanya iman tentang percaya kepada seseorang atau percaya Tuhan itu ada. Kalau percaya Tuhan itu ada, semua orang yang di luar sana juga mengatakan Tuhan itu ada. Tetapi beda dikatakan percaya, iman ini percaya kepada firman-Nya. Apa yang dikatakan Tuhan jadi, itu pasti jadi. Nah, iman mengandung unsur ilahi dan kemanusiaan, ya. Jadi iman itu berbicara tentang hubungan kita dengan Allah, bukan hubungan sekedar manusia dengan manusia. Iman juga adalah karunia Allah dan juga tindakan manusia. Dasar iman, jadi iman tanpa tindakan dikatakan adalah iman yang mati. Dasar iman adalah harus firman Allah. Saudara tidak bisa dapatkan iman itu di luar firman Allah. Jangan cari saudara untuk beriman kepada Allah, carinya di luar Alkitab atau di luar firman Allah. Iman dasarnya ada di dalam firman Allah. Dan itu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Dalam Roma 4 ayat 20 dan 21 dikatakan demikian. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Ia ini maksudnya Abraham, ya. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia perkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah.
dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ya. Jadi iman itu adalah dasar yang kuat. Dikatakan walaupun Abraham itu waktu dijanjikan punya anak umurnya udah berapa? 100 tahun. Umurnya udah 100 tahun. Secara akal manusia, bisakah iman itu bertumbuh di umur 100 tahun? Kalau bapak ibu nggak usah 100 tahun lah, di zaman sekarang mungkin orang monopause tuh di atas 50. Ketika monopause, terus Tuhan tiba-tiba berkata, kamu akan mendapat keturunan, kamu akan dapat anak. Itu yang membuat juga Sarah tertawa, mentertawakan Tuhan. Karena dia pakai akalnya, bukan pakai imannya. Orang yang selalu pakai akal untuk percaya kepada Tuhan, itu selalu menertawakan Tuhan dan berkata tidak mungkin. Tetapi kalau kita masih ada secercah atau setitik harapan, kita punya iman yang kuat, makanya iman itu diumpamakan selalu seperti apa? Tidak besar-besar, tidak seperti batu gunung. Iman itu hanya cukup seperti apa? Biji sesawi. Dan ini ada pada Abraham. Ada pada Abraham. Ketika Tuhan menjanjikan itu, bibit iman yang sebesar biji sawi itu ada pada Abraham. Dan dia mempercayai Tuhan. Sementara Sarah, istrinya tidak percaya. Dan dia mentertawakan Tuhan. Karena dia merasa, saya udah monopause. Abraham udah 100 tahun. Mungkinkah punya anak? Gitu ya. Itu secara logika. Tetapi itulah, iman selalu berlawanan dengan logika. Iman selalu berlawanan dengan akal. Apa yang tidak mungkin bagi akal, itu mungkin bagi iman. Jadi Abraham punya penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apapun yang telah Dia janjikan. Ya. Jadi di luar nalar manusia, di luar pikiran manusia, Allah itu sanggup melakukan. Jadi kalau kita, ya itu sebabnya kita percaya kepada Allah, bukan hanya percaya Allah itu ada, tetapi Allah berkuasa melakukan segala perkara, apapun bisa dilakukan oleh Allah. Jadi pengertian iman adalah di dalamnya ada unsur keteguhan, ada kekokohan, ada ketetapan hati. Kata ketetapan itu tidak mudah goyah. Kokoh itu kuat. Teguh itu apa ya? Ya, teguh juga itu menunjukkan sesuatu yang kuat ya, yang tertanam. Nah, seorang pakar bernama Thomas Bloom mengklaim bahwa iman Kristen sebagai satu pengalaman yang nyata mempunyai 3 dimensi yang esensial, yakni pertama, satu keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua adalah hubungan mempercayakan diri kepada Tuhan. Yang ketiga adalah suatu kehidupan yang dijalani dalam kasih yang dari Tuhan, kasih yang sesungguhnya, bukan kasih manusia. Nah, seorang Kristen yang matang, yang mengatakan dirinya bertumbuh dan dewasa secara rohani di dalam iman, dia harus memiliki iman yang stabil dan tidak mudah tergoyahkan oleh kesulitan dan pengajaran-pengajaran palsu apapun. Karena kita memiliki dasar yang kuat. Kalau saudara tidak memahami dan memiliki pengajaran yang kuat dari firman Allah, saudara gampang diombang-ambingkan. Sekarang di YouTube banyak pengajaran-pengajaran sesat. Banyak debat-debat terbuka di dalam YouTube. Baik sesama orang percaya atau dengan beda kepercayaan. Ya. Tapi kalau saudara tidak mengerti, saudara akan kebingungan dan saudara mungkin bisa memilih yang salah. Ya. Nah, saudara, walaupun kita mengatakan kita orang beriman, badai kehidupan itu tidak badai kehidupan itu tidak akan tersingkir dari kehidupan kita. Ketika kita mengatakan kita memiliki keimanan yang kuat, maka badai kehidupan itu mungkin makin sering menempa iman kita. Ketika iman itu tetap keluar seperti emas yang murni, maka kita dapat disebut kita sedang bertumbuh menuju kepada kedewasaan penuh. Ya, saudara, saya sangat sedih beberapa waktu yang lalu saya dengar
Ya, ini saya melihat sendiri, bukan melihat secara langsung, tapi saya mendengar ini sangat miris ya. Orang yang mengatakan diri sebagai orang percaya, tetapi imannya tidak teruji. Ya. Bahkan saya mendengar dia pernah menjadi seorang guru sekolah minggu ya, mungkin di tahun-tahun yang lalu ya. Jadi seorang guru sekolah minggu dan dia percaya kepada Tuhan. Dan imannya tidak teruji. Pada satu waktu dia mengambil keputusan untuk bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Punya anaknya 2 laki, punya istri. Bahkan istrinya yang ya ini kehidupan keluarga yang memang sudah dikatakan sebagai orang percaya, tetapi yang imannya sudah hancur. Istrinya 2 kali masuk penjara. Anaknya itu ya kesana sini. Untung anaknya itu mungkin kalau saya lihat mungkin imannya lebih kuat dari kedua orang tuanya. Orang percaya kepada Tuhan dan cukup dikenal di Garut, di kota Garut. Dan ini saudara, iman akan diuji oleh kesulitan-kesulitan. Baru ketika kita bisa keluar dari kesulitan itu, baru kita dapat dikatakan kita menjadi orang yang bertumbuh dewasa di dalam kerohanian. Yang kedua, mungkin saudara nggak tahu pernah dengar nggak ya, ini beritanya viral juga, seorang yang mengatakan dirinya hamba Tuhan, dan dia di sana di daerahnya itu sebagai ketua partai. Kemudian apalagi ya saya dengar ya, seorang doktor S3, dan di luar sana hidupnya berpengaruh, tapi di rumahnya dia menganiaya, mengadakan KDRT kepada istri, dan istrinya coba menaruh kamera untuk merekam apa yang dilakukan oleh sang suami. Sang suaminya melakukan kekerasan kepada istrinya, dan itu kalau mukul istrinya seperti mukul binatang, pakai apa aja yang ada di situ, mungkin dilempar bangku dia. S3, seorang hamba Tuhan, kemudian ketua partai. Saya nggak usah sebutkan namanya. Ya. Ini juga mengerikan, saudara. Lalu ada satu cerita lagi, seorang hamba Tuhan, anaknya dibully, mungkin saya nggak tahu ya udah kuliah atau belum. Anaknya dibully, nggak tahan, dia mungkin nggak lapor kepada orang tuanya, bunuh diri. Ya, anaknya juga bunuh diri. Nah, saudara, kalau kita lihat dari kejadian-kejadian ini, semuanya orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi imannya tidak pernah diuji. Mungkin mereka ini merasa aman-aman saja, imannya sudah bertumbuh dan kuat, menjadi orang yang dewasa. Tapi kelakuannya tidak sesuai, kepenuhan kedewasaannya itu tidak ke arah Kristus, hanya untuk kebanggaan diri sendiri. Nah, ini mengerikan, saudara. Ya, jadi mari kita memiliki iman yang stabil, tidak turun naik, supaya kita dapat dikatakan menjadi orang yang dewasa. Yang berikutnya adalah untuk bisa menjadi orang yang dewasa dan bertumbuh keluar, kita harus mengutamakan orang lain lebih penting dari kepentingan kita sendiri. Dalam Filipi 2 ayat 3 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama, lebih penting daripada dirinya sendiri. Saudara, ayat ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang dewasa dan imannya bertumbuh, imannya kuat. Ketika imannya tidak kuat dan tidak berpikir secara dewasa, orang mustahil melakukan ini. Ya, dikatakan tidak mencari kepentingan diri sendiri, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati menganggap seorang yang lain lebih penting dari dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa merasa orang lain itu lebih penting dari diri kita sendiri? Apa contohnya? Saudara, contoh yang gampang, kalau kita ada di dalam kendaraan umumnya, saya lihat berapa kali ya, baik itu di film atau contoh-contoh. Ketika orang naik di bis, duduk lagi nyaman, apalagi di bisnya ada AC, duduk enak. Tiba-tiba ada seorang ibu hamil naik gitu, dan tidak kebagian tempat duduk. Itu pilihannya ada di kita, saudara. Sebagai orang yang dewasa, dia akan memberi tempat duduk bagi orang yang hamil sedang berdiri. Tetapi orang yang tidak dewasa tidak peduli, tidak mau diganggu kenyamanannya.
Nah, berapa banyak orang percaya juga tidak mau diganggu kenyamanannya, tidak peduli dengan orang lain, sepertinya pura-pura tidak tahu atau menutup mata, masa bodoh, pokoknya saya nyaman. Nah, ini menunjukkan orang yang seperti ini orang yang tidak dewasa di dalam itu. Tidak mementingkan kepentingan orang lain, lebih egois, lebih mementingkan diri sendiri. Dalam terjemahan yang lain dikatakan demikian, janganlah melakukan sesuatu karena didorong oleh kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Nah, orang yang dewasa selalu mempersilahkan orang lain dulu, diberi tempat buat orang lain dulu daripada tempat sendiri. Artinya gitu, kita itu belajar menyalipkan diri, menyalipkan daging untuk hidup kita jadi berkat. Dan orang merasa bangga ketika orang dipersilahkan untuk mengambil apa yang harusnya kita dapatkan. Ya, jadi mementingkan kepentingan orang lain ini berbicara tentang korban. Yang namanya korban itu pasti sakit, ya. Nggak ada korban yang nggak sakit, namanya aja udah korban. Nah, kita berani menyakiti diri kita sendiri untuk kepentingan orang lain, itu namanya korban. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Demi dosa-dosa kita, Yesus membuang segala kepentingannya. Yesus nyaman ada di dalam surga, di surga di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia untuk kepentingan kita, diutamakan kepentingan kita orang berdosa daripada kepentingan Yesus. Dan Yesus mau kita itu melakukan seperti Dia, mementingkan orang lain daripada kepentingannya itu. Kalau Yesus egois, Dia nggak akan mau turun. Dia bisa menolak kepada Bapa, nggak mau Tuhan, Bapa, saya mau di sini aja di surga. Masa bodoh manusia mau binasa, saya nggak peduli. Nah, saudara, ini contoh kedewasaan rohani. Nah, ayat tadi mengajak kita untuk lebih mengutamakan orang lain. Tindakan mengutamakan orang lain adalah tindakan iman orang yang dewasa rohani. Hidup lebih mengutamakan orang lain berarti memberi tempat, memberi kesempatan yang baik kepada sesama daripada diri sendiri. Berapa waktu lalu saya pernah melihat ada perlombaan lari, ya, kalau nggak salah lari maraton jarak 42 kilo ya biasanya. Saudara, itu saya lupa ya itu dari negara mana ya. Ketika pelari yang nomor 1 itu lari, di belakangnya tuh nempel pelari dari negara lain, nempel sekali. Di satu tempat ada tempat tersedia air mineral. Jadi mungkin yang pertama itu mengambil air sambil berlari, tetapi nggak dapat, terlepas jatuh airnya. Dan yang kedua yang di belakang dia ambil air itu dapat, kemudian dia minum setengah, kemudian dia kejar yang pertama, dia colek, dia kasih setengahnya lagi. Ya. Sebenarnya kalau yang kedua ini mau nyusul yang pertama itu bisa, tapi dia nggak ambil kesempatan itu menunjukkan dia sportif, dan karena dia nggak kebagian minum, ini yang kedua kasih minum. Dan itu disorot oleh kamera, ya. Itu menunjukkan sportivitas. Dan yang kedua ini mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Dia merasa nggak apa-apa dia juara 2, yang penting orang lain disenangkan. Nah, itulah bentuk kedewasaan. Kalau dia mau egois, dia bisa siap. Dia siap dan dia menjadi yang pertama. Itu, saudara, gambaran kedewasaan rohani. Artinya sebagai orang percaya, Tuhan mau menuntut kita bertanggung jawab atas iman kita kepada Tuhan. Kata Tuhan, sok lakukan apa yang saya perintahkan. Beri kepentingan kepada orang lain dulu, utamakan orang lain dulu, baru diri sendiri. Saya pernah dulu bagian akomodasi, ya, di satu acara. Saya yang bagi-bagi tempat, tapi saya sendiri nggak kebagian tempat. Ya. Dan saya harus berpikir, waduh, saya harus tidur di mana nih? Saya ngatur-ngatur tempat, ternyata orang yang datang lebih banyak. Dan saya harus terima gitu, saya harus berkorban. Karena saya ngerasa bangga, saya bisa ngatur orang untuk tidur nyaman, sementara saya sendiri nggak nyaman. Nah, saudara, ini juga mungkin terjadi dengan seorang ibu atau seorang bapak. Ya. Kadang-kadang seorang bapak atau ibu memberikan anaknya makan,
dan dia rela untuk tidak makan. Ketika anaknya tanya, kenapa ibu nggak makan? Saya udah kenyang nak, kamu saja makan. Nah ini menunjukkan orang yang memang dewasa dapat melakukan itu. Tapi seorang anak pasti, anak kecil itu selalu egois. Kalau pengen apa-apa harus dapat, minta permen harus dapat. Kalau nggak dia geglosokan di tanah dan lain sebagainya. Karena anak kecil itu belum bisa berpikir dewasa. Itu sebabnya saudara, mari kita terus berproses menjadi orang yang bertumbuh di dalam kerohanian yang untuk menuju kedewasaan penuh. Jangan cukup berhenti sampai di sini. Cari terus kehendak Tuhan. Pahami firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Jangan hanya menjadi pendengar saja. Tapi kita mau menjadi pelaku firman. Nah, mementingkan atau mengutamakan orang lain itu ada rasa keikhlasan. Artinya gitu ya. Jadi kita memberi kesempatan kepada orang lain bukan karena terpaksa, bukan karena kita karena keadaan, tetapi karena memang satu keikhlasan kita mau mengutamakan orang lain, mengutamakan orang lain untuk mendapat kesempatan dan menikmati apa yang seharusnya kita nikmati. Itu pengertian mengutamakan dan mementingkan kepentingan orang lain. Artinya kita siap sedia untuk mengalah demi kepentingan orang lain. Memberi, merasa ikhlas, nggak apa-apa deh. Orang lain menikmati, saya enggak. Ya, itu kepentingan orang lain. Nah, sikap ini bisa kita lakukan jika kita hidup di dalam kerendahan hati dan kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Kerendahan hati disamakan dengan mementingkan kepentingan orang lain dengan tidak menganggap diri kita lebih hebat, lebih penting, lebih terhormat. Ya mungkin kalau saya boleh beri contoh, kalau seorang presiden itu memberikan tempat untuk wakilnya atau menterinya, itu suatu yang luar biasa ya. Cuman kita belum pernah lihat seperti itu ya. Kalau seorang presiden itu bisa memberikan tempat bagi anak buahnya, itu artinya itu dia pemimpin yang tidak egois, memberi peluang. Nah, kebanyakan pemimpin itu egois, tidak mau turun, tidak mau, selalu mau dihormati, selalu mau disanjung-sanjung dan lain sebagainya. Nah, bahwa kepentingan orang lain itu sama pentingnya dengan apa yang menjadi kepentingan kita. Tidak lebih hebat. Perilaku lebih mengutamakan orang lain semakin jarang ditemukan di zaman yang semakin jahat ini. Salah satu penyebabnya karena banyak orang memandang bahwa hidup ini adalah perlombaan. Hidup ini kompetisi yang harus dimenangkan. Banyak orang menganggap hidup ini pertandingan. Siapa yang nyampe duluan itu yang dihormati, itu yang. Tetapi Alkitab mengajarkan kita mengutamakan orang lain. Jangan berkompetisi. Saya tipe orang yang tidak suka berkompetisi, saudara. Saya lihat tergantung apa yang harus dikompetisi, apa yang harus enggak. Kalau untuk kita percaya kepada Tuhan, mari kita berkompetisi untuk masing-masing kita mendekat kepada Tuhan. Tetapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya duniawi dan untuk hal-hal yang sehari-hari, belajar untuk mementingkan orang lain, belajar peduli, belajar mata kita tuh menjelajah kemana-mana. Apakah ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita? Saudara, kalau gereja mau bertumbuh, orang percaya mau bertumbuh dan berdampak keluar, kita harus mulai mengulurkan tangan, memanjangkan mata kita ke segala pelosok. Lihat orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Perilaku lebih mengutamakan orang lain tadi sudah. Salah satu penyebab dikatakan karena banyak orang memandang bahwa hidup ini adalah perlombaan dan kompetisi. Mereka menganggap orang lain sebagai musuh atau saingan yang harus disisihkan dan dikalahkan. Ini ada di dalam dunia politik, dunia bisnis ya. Jadi boro-boro mau mementingkan kepentingan orang lain. Kalau bisa disingkirkan, disisihkan, ya, dijauhkan supaya hidup saya nyaman dan tidak terganggu. Nah, mereka bekerja bukan untuk meningkatkan kualitas
dan membawa hasil yang baik bagi banyak orang, tetapi hanya untuk mencari kesenangan diri sendiri, mencari popularitas demi kepentingan diri sendiri. Itulah kehidupan yang sementara terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan berjemaat. Kehidupan berjemaat juga banyak di gereja-gereja besar. Orang saling pamer, ya, pamer harta lah, pamer kekayaan. Kalau perlu turun dari mobil tuh dibukain pintu, disambut, ya seperti itulah. Ya. Dan itu ada terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Nah, orang Kristen yang matang, yang dewasa secara rohani, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga kebutuhan dan kesejahteraan orang lain. Ini masih ada 2 lagi di sana. Yang terakhir saja ya. Yang terakhir adalah kemampuan mengendalikan diri. Orang yang telah dewasa rohani memiliki kemampuan mengendalikan diri, termasuk mengelola nafsu dan kata-kata dengan bijaksana. Mereka tidak lagi dikuasai oleh dorongan-dorongan duniawi, tetapi hidup dalam kuasa Roh Kudus untuk hidup yang kudus dan menyenangkan hati Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu ketertiban ditulis sebagai self-control, mengontrol diri sendiri. Orang yang dewasa dapat mengendalikan dirinya sendiri, sementara orang yang tidak dewasa tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Pengendalian diri adalah kemampuan mengelola emosi, pikiran, perilaku, sehingga seorang mampu memilih hal-hal yang penting daripada hal-hal yang mendesak. Mengapa pengendalian diri itu begitu penting dan wajib dimiliki oleh orang-orang percaya yang mengatakan dirinya dewasa di dalam rohani? Alasan yang pertama adalah ketika kita dapat mengendalikan diri di dalam percayaan kita kepada Tuhan, itu nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Pengendalian diri ini merupakan dari buah roh. Ada 9 di dalam buah roh itu, yang terakhir itu pengendalian diri, penguasaan diri. Bagaimana kita menguasai diri sebagai mestinya, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi mengendalikan diri bukan hanya dengan mengatakan tidak kepada hal-hal yang berdosa, tetapi ketika kita mengatakan tidak, kita mengatakan dengan cara tertentu, yaitu dengan iman kepada kuasa Kristus dan demi kesenangan Kristus. Itu yang menjadi alasan kita mengendalikan diri, karena Kristus yang ada di dalam kita. Orang yang tidak bisa mengontrol dirinya dan emosi yang meledak-ledak, itu saya tidak yakin ya, bahwa roh yang ada di dalam dirinya dapat mengendalikan kehidupan kerohanian. Keinginan-keinginan daging dan hidup bagi Kristus, itu kita sedang letakkan Kristus sebagai yang tertinggi dan terutama di dalam kehidupan kita. Saudara, Kristus harus menjadi yang tertinggi di dalam segala karakter-karakter kehidupan kita. Kristus harus bisa, kita harus membiarkan Kristus itu memerintah dan berdaulat di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi perbedaan antara pengendalian diri orang duniawi dan orang yang percaya kepada Kristus. Inilah menunjukkan pengendalian diri orang yang dewasa dan orang yang dewasa rohani dan yang masih bayi-bayi rohani. Jadi ketika kita mengatakan tidak kepada dosa dan iya kepada Kristus, itu merupakan bentuk dari pengendalian diri. Dan dengan demikian Kristus dimuliakan. Itu alasan yang pertama mengapa kita mengendalikan diri penting kita miliki, yakni adalah karena Kristus dimuliakan. Ya. Jadi saudara, tanda kita sungguh dewasa dalam kerohanian akan terlihat dari pengendalian diri kita. Apakah kita dapat mengendalikan diri dengan baik, atau kita tidak bisa mengendalikan diri.
Mari saudara kita kejar terus yang namanya kedewasaan rohani. Kesimpulannya adalah kedewasaan rohani adalah proses yang berkelanjutan. Tidak ada kata berhenti untuk menjadi dewasa di dalam rohani. Sampai Yesus datang yang kedua kali, baru kita berani mengatakan sampai di sini kedewasaan rohani saya. Ya. Jadi saudara, kita harus terus berjuang untuk bertumbuh menuju kedewasaan rohani ke dalam segala hal ke arah Kristus. Jadi tanda-tanda kedewasaan rohani bukanlah tujuan akhir, melainkan untuk membantu kita melihat di mana kita berada dalam perjalanan kita dengan Tuhan dan di mana kita perlu bertumbuh lebih lanjut. Kalau Tuhan belum datang, jangan pernah berhenti. Karena terus Tuhan memerintahkan firman-Nya kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang berdampak keluar, yang bertumbuh keluar, growing out. Mari kita berdoa dan memohon kepada kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk kita bisa mencapai kedewasaan rohani dan bertumbuh terus ke arah Kristus. Amin. Saya mengajak saudara menyanyikan lagu Sujud di Altar.
altar-Mu dengan segala kerendahan hati, maka sesuatu akan terjadi di dalam hidup kami. Perbarui hidup kami Tuhan, agar menjadi sesuai dengan keinginan-Mu. Hikmat-Mu turun ke atas kami, biar kami mengusahakan untuk kami terus bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Engkau. Ampuni Tuhan segala kelemahan dan kekurangan kami. Mungkin kami tidak bertanggung jawab Tuhan atas apa yang Kau perintahkan untuk kami lakukan ya Allah. Ampuni, kuduskan kami ya Allah, supaya kami terus menikmati kasih dan rahmat-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum ditutup ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, hari Minggu depan habis ibadah 2 ada rapat besar. Jadi semua departemen, semua pengkhotbah, pengurus gereja hadir, baik itu jadi departemennya, ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, pengkhotbahnya semua hadir. Pengurus gereja karena akan ada rapat untuk saya bisa paparkan apa yang harus kita kerjakan, arah tujuan di tahun depan. Yang kedua, tadi dibisikin sama Pak Ketua Kaum Pria, habis ibadah ini ada semua bapak-bapak yang hadir hari ini tidak boleh pulang, kumpul sebentar karena ada dan mungkin saya mau bicarakan, saya mau beritahukan karena tanggal 2 November ada KKR Kaum Pria sewilayah Bandung. Jadi sudah diharapkan datang. Jadi ini saja yang saya sampaikan, tolong kita datang semua gitu. Jangan malu-maluin pembicaranya gembala sini tapi kaum prianya nggak datang, gitu ya. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Jadi habis ibadah ini jangan pulang dulu bapak-bapak, pria-pria, karena Pak Ketua kaum pria ini mau bicara buat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak, hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih, kami akan memuji besarkan nama-Mu. Terima kasih kami bisa beribadah, terima kasih kami bisa datang, terima kasih kami bisa memuji menyembah Tuhan. Terima kasih atas kemenangan sepanjang minggu ini buat kami. Berkat-berkat-Mu, pemeliharaanmu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu sepanjang minggu ini dapat kami rasakan. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan lakukan buat kami. Hari ini kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan beserta dengan kami. Lakukan sesuatu yang besar buat kami. Berkat-Mu yang terbaik Kau sediakan sepanjang minggu ini buat kami. Usaha kami Kau berkati berlimpah-limpah. Dagangan kami Kau berkati berlimpah-limpah. Rumah tangga kami Engkau pelihara, Engkau jagai, Engkau berkati juga berlimpah-limpah. Oleh sebab itu apapun yang mungkin akan kami kerjakan sepanjang minggu ini, dengan pertolongan Tuhan kami tahu kami bisa melakukan dan kami pasti bisa berhasil untuk melalui dan melakukannya. Terima kasih Bapak. Rencana-rencana hidup kami sepanjang tahun ini juga Tuhan tolong semuanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak di dalam surga. Semua persembahan kami hari ini kami bawa ke rumah Tuhan. Kami persembahkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Arahkan hatimu, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pulanglah engkau, bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu, rumah tanggamu, pernikahanmu, anak-anakmu, semua bisnismu, semua usahamu, semua pekerjaanmu, semua rencanamu, studimu, pelayananmu akan dibuat Tuhan berhasil mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Berkat yang berlimpah-limpah ini buat saudara dan buat saya. Mari kita yang percaya katakan amin. Amin.